Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantika Dwi Novianti dengan NIM 0904052508. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekosistem? Ekosistem adalah kesatuan interaksi yang seimbang antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam suatu habitat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Naila Atmoko dengan NIM 0902052525. Di sini saya akan menjelaskan apa aja komponen-komponen dalam ekosistem. Komponen-komponen dalam ekosistem ada dua, yaitu yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen tidak hidup atau benda mati, seperti udara, tanah, air, cahaya matahari, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafas Zakif dengan NIM 090205255058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang contoh konsep dasar ekosistem, yaitu ekosistem alami atau hutan. Di dalamnya terdapat komponen biotik, yaitu pohon besar sebagai produsen, lalu ada rusa sebagai konsumen satu, lalu ada harimau sebagai konsumen dua, lalu ada jamur sebagai pengurai. Lalu komponen abiotik yang terdapat di dalamnya yaitu tanah, air, hujan, cahaya matahari, lalu suhu. Lalu konsepnya, pohon itu menghasilkan makanan, lalu dimakan oleh rusa, lalu dimakan lagi oleh harimau, lalu bangkai makhluk hidup tersebut akan diuraikan oleh jamur menjadi zat penyubur tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Diankinasi dengan NIM 090105250113. Di sini saya akan menjelaskan contoh konsep dasar ekosistem, yaitu ekosistem sawah atau buatan. Yang pertama, komponen biotik, yaitu padi sebagai produsen, tikus dan belalang menjadi konsumen ke-1, ular menjadi konsumen kedua, burung hantu menjadi konsumen ketiga, serta jamur atau bakteri sebagai pengurai. Terus komponen abiotiknya ada air, irigasi, tanah, cahaya, matahari, udara, dan juga suhu. Terus konsepnya, padi memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis, kemudian dimakan belalang, kemudian dimakan katak, kemudian dimakan ular, lalu sisa-sisa makhluk hidup akan diuraikan oleh bakteri menjadi unsur hara bagi tanah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari rantai makanan dan juga cari-cari makanan. Rantai makanan yaitu ialah pemindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui dimakan atau memakan. Sementara jaring-jaring makanan yaitu ialah kumpulan dari satu organisme yang saling berkaitan. Jadi jaringan makanan itu seperti kumpulan rantai makanan lah. Seperti contohnya yaitu padi yang akan dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh ular. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karindra Wisnu Arsanto dengan NIM 0902052543. Di sini saya akan menjelaskan peran penting manusia dalam ekosistem. Nah, peran manusia dalam ekosistem ini bersifat ganda, yakni sebagai pengelola dan pelaku yang merusak lingkungan. Peran negatif manusia dalam ekosistem ini, manusia sering melakukan aktivitas seperti pencemaran air, pencemaran udara, perburuan liar, dan pembakaran bahan fosil yang menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Aktivitas-aktivitas ini berkontribusi pada ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mengancam kelangsungan hidup flora, fauna, dan manusia sendiri. Lalu yang di peran positifnya yakni agen pemulihan dan pelestarian. Namun manusia juga memiliki peran penting sebagai agen pemulihan dan pelestarian lingkungan. Dengan pemahaman dampak negatif aktivitas manusia terhadap ekosistem, manusia dapat merumuskan strategi pelestarian yang bertujuan minimalkan
kerusakan dan memulihkan ekosistem yang rusak. Upaya ini melibatkan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan holistik yang mendukung pelestarian lingkungan berkelanjutan demi generasi masa depan. Lalu pada kesimpulan singkat ini, manusia memegang peran krusial dalam menjaga ekosistem dengan bertindak sebagai pelaku yang dapat merusak apapun, sebagai agen konservasi yang dapat melindungi dan memulihkan lingkungan hidup. Kesadaran dan tingkat yang tepat sangat diperlukan agar manusia mampu menjalankan peran positif tersebut secara berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.